Kitabul Fitan. Bab ke-14, bab ke-14. Yang kemarin bab ke-13 sedikit ulasan ya, bab yang ke-13 ya. Babun iza baqiya fi husalatin minan nas. Bab ke-13, bab apabila tinggal di tengah-tengah manusia sampah, penyebabnya yang menjadi manusia sampah itu adalah hilangnya amanah, di mana amanah itu oleh Allah sudah dimasukkan ke dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit tercabut sampai hilang. Nah, setelah hilang amanah inilah ya manusia itu menjadi manusia sampah, tidak bernilai, sangat rendah, artinya ya sampah itulah. Ternyata masalahnya juga sama dengan rasa malu. Rasa malu juga Allah masukkan menjadi bagian dari manusia. Kalau binatang gitunya tidak punya rasa malu. Kalau manusia sama persis lahnya amanah, rasa malu Allah masukkan ke dalam hati manusia. Jadi kalau manusia berarti ada rasa malu, ada amanah itu di dalam dirinya. Nah, kemudian keduanya ini menjadi bagian dari iman. Kalau orang hilang rasa amanahnya berarti tidak beriman. Kalau orang hilang rasa malunya tidak beriman. Jadi masalahnya adalah iman. Dengan iman itulah rasa malu, amanah itu tetap terjaga, bahkan menjadi bernilai, menjadi berpahala. Ya, kalau rasa malu itu hanya rasa malu bawaan, amanah itu tetap amanah sebagai amanah bawaan, itu tidak bernilai. Baru bernilai itu setelah diwarnai ya rasa malunya itu dengan agama, sehingga rasa malu menjadi bagian dari iman. Kemudian amanahnya itu diwarnai dengan agama. Kalau di dalam hadisnya kemarin kan, kemudian mempelajari amanah itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, maka amanah itu menjadi bagian dari iman. Jadi kesimpulannya, siapapun, kapanpun akan menjadi manusia sampah apabila iman bermasalah. Apalagi tidak beriman, ya kafir, semuanya sampah itu kafir. Pantasnya di akhirat lagi lah dibuanglah ke tempat sampah. Di akhiratnya juga dibuang ke tempat sampah gitu ya, ke neraka. Itu ya masalahnya yang kemarin ya. Amanah itu bawaan seperti rasa malu. Amanah itu justru harus jadi bernilai, itu ya, harus jadi bernilai, bukan hanya sekedar amanah atau kejujuran bawaan, tapi harus diwarnai dengan agama, harus menjadi bagian dari iman. Tetap amanah, tetap jujurnya itu karena beriman, ya barulah menjadi manusia yang bernilai.
Yang barulah menjadi manusia yang bernilai itu artinya kan berderajat tinggi, menjadi mulia. Ya, apabila menjaga amanahnya, bahkan amanahnya itu jadi bagian dari iman, itulahnya dari keimanan dirinya. Itulahnya ulasan sedikit nih ya dari yang kemarin. Intinya demikian ya, manusia sampah itu adalah manusia yang hilang amanah, hilang rasa malu, dan penyebab utamanya adalah karena iman yang bermasalah. Bab ke-14 sekarang. Ya, bab ke-14. Babut ta'arrubi fil fitnah. Ya, babut ta'arrubi fil fitnah. Alah, ini kalau ta'arrubi itu dari kata Arab. Ta'arrubi itu dari kata Arab. Kalau kata tong bahasa Arab lah. Bab mengasingkan diri, itulahnya bab mengasingkan diri ketika terjadi fitnah. Nah, judulnya demikian ya, bab mengasingkan diri ketika terjadi fitnah. Kalau dari susunan babnya ya oleh Imam Bukhari ini ya, bab ke-13 itu bab hilangnya apabila tinggal di antara itu, kayaknya kalau judulnya demikian nih Imam Bukhari ya, iza baqiya fi husalatin minan nas, bab apabila tinggal di tengah-tengah manusia sampah. Nah, sekarang ini bab ke-14. Nah, apakah mau tetap saja tinggal gitu ya di tengah-tengah masyarakat yang demikian? Nah, atau bab yang ke-14 sekarang ini pergi mengasingkan diri. Ya, atau pergi mengasingkan diri. Ta'arrub itu demikian ya, mengasingkan diri di tengah-tengah fitnah. Kalau di bab ke-13 itu tinggal di tengah-tengah masyarakat sampah, manusia sampah. Bab ke-14 ini bab pergi akhirnya gitu ya, mengasingkan diri di tengah-tengah terjadinya fitnah. Nah, ini judulnya dulu nih ya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, nih judulnya pun ya dijelaskan karena justru fikih pemahaman atau fikih Imam Bukhari itu ada di judulnya. Nah, ini judul seperti ini bagaimana ini? Nah, Imam Bukhari Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan at-ta'arrub ya, at-ta'arrub itu adalah an yantakilal muhajiru minal baladil lati hajaru minha fayaskunul badwa fayarji'u ba'da hijratihi arabiyan. Ini terkait dengan hijrah, meninggalkan dulu ya, yang disebut hijrah itu adalah meninggalkan Mekah menuju Madinah, itulah yang terkenalnya. Nah, yang dimaksud dengan at-ta'arrub di sini adalah seorang yang sudah hijrah, meninggalkan satu tempat tentunya ya. Seseorang yang sudah hijrah, kemudian dia ini pergi meninggalkan tempat hijrahnya. Madinah lah katakanlah ya, dari Mekah ke Madinah. Seseorang hijrah kemudian meninggalkan tempat hijrahnya lalu tinggal di Badui. Fayarji'u ba'da hijratihi arabiyan. Nah, ini masalahnya. Kemudian dia berubah lagi. Nah, ini masalahnya, jadi berubah lagi setelah, kalau dari Mekah hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, di Madinah itulahnya di situ ada Nabi,
hidup bersama Nabi, hidup di bawah tuntunan Nabi. Nah kemudian bagaimana yang disebut at-ta'arub itu malah meninggalkan Madinah lalu tinggal di Badui itu di lembah-lembah yang disitulah. Jadi seolah-olah dia itu menanggalkan, dia itu meninggalkan. Orang yang hijrah itu apa namanya sebutannya muhajirin. Muhajirin itu artinya orang yang hijrah. Nah, apa dia mau menanggalkan status muhajirinnya? Padahal muhajirin dan apa namanya pasangannya, ya muhajirin itu kan dan ansor sepasang itulah. Muhajirin orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, kaum ansor adalah mereka yang menolong, membantu sepenuhnya, sepenuh hati itulahnya orang-orang yang hijrah. Nah, apakah orang yang sudah hijrah itu dia tinggalkan malah meninggalkan Madinah lalu tinggal di Al-Badwi itu ya di pedalaman lah gitunya, di pedalaman di lembah-lembah. Dia ini meninggalkan status muhajirinnya. Boleh nggak? Itu masalahnya. Boleh nggak? Padahal muhajirin ini memiliki keutamaan seperti kaum Ansor. Kaum muhajirin, kaum Ansor ini sepasang kan ya, masing-masing memiliki keutamaan. Masing-masing oleh Allah diberi keistimewaan. Ya muhajirin dengan hijrahnya, kaum Ansor dengan pertolongannya. Karena dua-duanya kenapa mereka hijrah, kenapa mereka mau menolong? Karena dua-duanya ini menolong agama Allah. Nah, status itu istimewa. Yang satu muhajirin, yang satu ansor. Nah, bagaimana kalau malah meninggalkan Madinah lalu tinggal di perkampungan pedalaman gitulahnya, kalau di Arab Badui sih disebutnya, di tempat-tempat terpencil yang sepi ya, Arab Badui mengasingkan diri, mengisolir diri, menanggalkan status muhajirinnya. Jadi dia keluar lagi itu setelah menjadi muhajirin, hijrahnya itu dilepas gitulah ya. Nah, Imam Bukhari di sini babu ta'arrubi fil fitnah. Bab mengasingkan diri, mengisolir diri lah, menutup diri lah gitunya, dengan cara meninggalkan kota tempat hijrahnya lalu diam di pedalaman, diam di tempat-tempat yang terpencil. Nah, Imam Bukhari di sini membatasi fil fitnah. Karena pada asalnya nanti dalam hadisnya kita bisa melihat Salamah al-Aqwa nantinya. Salamah al-Aqwa itu muhajirin. Nah, kemudian di zaman setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, itu Salamah al-Aqwa ini tinggal di satu tempat terpencil antara Mekah dan Madinah. Ketika dia datang menemui khalifah langsung mengatakan kamu murtad. Pertanyaannya, apa kamu sudah murtad? Padahal hanya meninggalkan tempat, dulu kan tempat tujuan hijrah itu ke Madinah. Lalu dia meninggalkan Madinah. Ditanya seperti itu, kamu sudah murtad? Jadi tidak boleh gitunya meninggalkan tempat hijrahnya. Kalau dulu hijrah itu dari Mekah ke Madinah, ini tidak boleh meninggalkan Madinah, ini tempat hijrahnya. Apalagi dengan niat, dengan maksud
Nawarnya tadinya membatalkan hijrahnya. Kalau membatalkan hijrahnya, maka orang yang membatalkan hijrahnya itu adalah orang yang kembali. Orang yang kembali di sini maksudnya kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, selama di Madinah itu bersama Rasulullah, hidup di bawah tuntunan Rasulullah SAW, selain meninggalkan kotanya juga meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, makanya disebutnya murtad. Apa kamu sudah murtad? Nah, murtad di sini kalau dulu orang-orang atau sahabat itu asalnya para penyembah berhala. Sehingga sebutannya murtad itu kembali lagi, artinya kembali menjadi penyembah berhala. Tapi kata murtad ini juga berlaku kan untuk orang yang lahir di keluarga muslim, sejak anak-anak agamanya Islam, setelah dewasa dia keluar dari Islam. Ini sebutannya murtad juga, padahal murtad itu asalnya mundur, kembali lagi ke asal. Jadi kalau dulu disebut murtad itu artinya balik lagi. Kalau asalnya penyembah berhala, misalnya asalnya Majusi, asalnya Nasrani, masuk Islam, keluar lagi, kembali ke agama sebelumnya, disebutnya murtad. Murtad balik deui, come back again lah pokoknya. Pokoknya disebut murtad balik lagi ke asal. Tapi sebutan itu juga berlaku ya untuk yang tadi, seseorang yang lahir di keluarga muslim, sejak anak-anak beragama Islam, setelah balik, setelah dewasa lalu dia keluar dari Islam menganut agama lain, kan dia sebetulnya dia tidak kembali kan. Nah, hanya sebutannya gitulah, yang keluar dari Islam itu murtad, itu sama. Mungkin masih ingat, wah sudah sangat lama berarti ini, dulu di waktu ini kajian surat Al-Maidah. Mundur artinya kan kembali lagi, itu kan mundur. Kalau kalau sahabat yang dulunya penyembah berhala, setelah masuk Islam balik lagi, keluar dari Islam balik lagi menjadi penyembah berhala. Atau orang Islam yang dia sudah yang tadilah ya, sudah berilmu, sudah hidup dalam tuntunan Rasulullah SAW, lalu mundur dari hal tersebut. Meskipun agamanya tetap agama Islam, tapi apa yang sudah diketahui, dipelajari itu ditinggalkan. Itu juga disebutnya murtad. Jadi murtad itu ada dua, ada yang bablas sampai keluar Islam, bablas kita sebutannya murtadnya itu bablas sampai keluar dari Islam. Ada juga, jadi saya suka teringat ini ya, ada orang-orang yang berhenti ngaji, gitulahnya, asalnya suka ngaji, selama ngaji artinya dia kan dapat ilmu, diamalkan, berhenti ngaji, udah balik deui kana kalakuan baheula. Asalnya suka berjamaah, berjamaah tah murtad, secara bahasa mah dia balik lagi ke asal, di mana sebelum, katakanlah sebelum suka ngaji misalnya ya, dia belum tahu ilmunya, sholatnya tidak berjamaah. Setelah ngaji dia tahu, rajin berjamaah, eureun ngaji balik deui nangkring deui ya adan teh. Nah, itu juga murtad, tapi teu bablas kitu ya malah. Kalau yang murtadnya kebablasan itu sampai keluar dari Islam. Nah, ini yang tadinya salah mahalakwan, nanti kita baca hadisnya. Itu ditanya oleh khalifah, apa kamu sudah murtad? Itu pertanyaan bukan dia keluar dari Islam.
Tapi dia meninggalkan lingkungan yang dulu Madinah seperti apa. Ya disitulah justru kan apa namanya hidup yang benar gitulah ya. Disitulah justru ilmunya, disitulah hidup yang benar, di situ ada Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah tidak ada, khalifahnya Abu Bakar, di mana Islam. Ya Islam itulah ya. Islam itu masih bisa dipertahankan oleh Abu Bakar. Situasinya, suasananya, kondisinya para sahabat itu masih bisa dipertahankan. Di zaman Umar demikian. Nah, ketika Umar bin Khattab terbunuh, mulailah orang-orang itu banyak yang melakukan penyimpangan. Puncaknya fitnah itu adalah ini sering dijadikan acuan, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, parahlah kali itu nama. Nah, diantaranya Salamah Al-Aqwa ini sampai meninggalkan Madinah. Sudah sangat jauh mungkinnya situasinya Madinah di masa Rasulullah SAW, terutama ya di masa Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu beliaulah kan yang membangun bukan membangun kotanya, membangun manusianya. Ya Rasulullah yang membangun manusianya, penduduk Madinah itu menjadi manusia-manusia terbaik ya lah. Hal itu bisa dipertahankan oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terbunuh, mulai bibit-bibit lah gitunya, bibit-bibitnya mulai. Utsman bin Affan terbunuh, sudah tidak bisa dipertahankan. Salah satunya ditunjukkan oleh Salamah Al-Aqwa, dia tinggalkan Madinah. Dia meninggalkan Madinah karena sudah tidak tidak tahan mungkinnya dengan fitnah yang terjadi di Madinah. Data puncak fitnah bukan puncaknya sih ya. Sekarang juga masih terus nanjak sih fitnah belum mencapai puncak fitnah. Puncaknya fitnah dalam arti kan kerusakan, kehancuran, ya nantilah ketika matahari terbit dari barat. Dunia ini hanya diisi oleh orang-orang kafir, sehingga mungkin seperti ini jadinya ya, seolah-olah seperti ini. Di mata Allah dunia ini sudah tidak pantas untuk dilanjutkan. Mau apa? Karena di dunia semuanya manusia kafir, gak ada lagi yang menyembah Allah. Dunia ini diisi hanya oleh orang-orang kafir. Itu terjadi setelah Allah mengutus angin. Ya Allah mengutus angin yang ya menyebarlah ke seluruh dunia dan akan mewafatkan setiap orang yang beriman sampai kepada orang yang imannya hanya sebesar debu, akan wafat semuanya. Tinggallah di dunia ini orang-orang kafir. Nah, kurang lebih demikian jadinya di mata Allah. Nah, rek naon diteruskeun buat apa dilanjutkan? Gak ada lagi yang bertasbih, takbir, tahmid ditulahnya. Tidak ada lagi yang menyembah Allah. Nah, maka dunia ini kiamat ketika semuanya manusia di dunia ini orang-orang kafir. Tapi kalau orang Islam mengalami kiamat nggak? Orang-orang yang taat mengalami kiamat nggak? Ya mengalami, karena kiamat itu bukan hanya dunia, alam kubur juga kena. Alam kubur juga kena karena semuanya dihancurkan. Itu di surat apa yang ketika ditiupkan sangkakala yang pertama itu, maka semuanya berguncang lah gitunya, semuanya berguncang sampai hancur nepi ka bubuk pokoknya, dan kemudian semuanya dimusnahkan, semuanya dihilangkan. Yang tersisa atau bukan yang tersisa, maka tinggallah Allah sendirian.
Allah kembali sendirian seperti dulu asalnya Allah itu sendirian. Karena dulu asalnya ya Allah sendirian, semuanya, segalanya selain Allah itu tidak ada. Karena semuanya, segalanya selain Allah itu Allah yang mengadakannya. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Nah, maka nanti pada hari kiamat ini akan kembali dihilangkan. Tapi sementara menurut salah satu riwayat itu sekitar 40 tahun. Ada yang 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Entah nih 40-nya 40 apa gitulahnya. 40 menit atulah tong dileleteuing mending yang buru-buru ke surga teh. Bikin buru-buru masuk ke surga 40 menit teh gitulah maut teh. Nah, itulah mati sesungguhnya itu hilang. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Nah, ternyata seperti ini masalahnya. Boleh nggak meninggalkan tempat hijrah? Itunya boleh nggak meninggalkan tempat hijrah? Dulu kan Madinah itu justru tujuan hijrah ke sana. Nah, kenapa kemudian ditinggalkan? Itu masuk kategori murtad meskipun tidak keluar dari Islam. Artinya tidak boleh justru meninggalkan Madinah itu tempat tujuan hijrah. Disitulah justru kan hidup bersama Nabi, itulahnya hidup di bawah tuntunan Nabi, hidup yang benar itu. Masa mau ditinggalkan? Malah ada sahabat yang di bab ini kalau di Bukhari itu di dalam bab sholat berjamaah, di dalam bab jarak antar rumah dan masjid lah kurang lebih dari babnya seperti itu ya. Ada sahabat yang bertanya, karena dia ini kalau berjamaah ya jauh jaraknya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak kami ini bedol desa? Bedol desa emang pindah gitu sekampung, boleh nggak kami pindah ingin mendekati masjid? Karena Rasulullah melarang, oh, jangan nanti yang Islam di sana seperti apa gitu ya. Ya pokoknya mau desa. Exodus tuh. Nah, ini bedol desa. Eta mah istilah zaman baheula eta mah dina pelajaran IPS SD eta. Bedol desa jeung transmigrasi. Nah, sekarang juga gak ada transmigrasinya gitu. Artinya satu kampung Exodus semuanya meninggalkan dengan alasan kami ingin dekat dengan masjid, karena kadang-kadang jarak itu menjadi kendala untuk sholat berjamaah. Sementara kalau dekat masa gitulah ya, kalau dekat masa. Ternyata oleh Rasulullah SAW dilarang. Udah nanti di sana itu nanti Islam di sana bagaimana kalau kalian meninggalkan? Justru gitu ingin mendekat. Nah, ini oleh Imam Bukhari dibatasi at-ta'arrub fil fitnah. Jadi pada asalnya ta'arrub itu tidak boleh. Dengan asumsi yang barusan ya, justru orang itu ingin ke Madinah, ingin dekat dengan Rasulullah, ingin hidup di bawah tuntunan Rasulullah SAW, malah meninggalkan Madinah. Nah, itu ya yang disebut mengasingkan diri. Ta'arub di sini pada asalnya itu tidak boleh demikian. Justru harus mendekati. Kecuali nantinya nih oleh Imam Bukhari di dalam babnya ini, kecuali dalam keadaan fitnah. Kalau melihat susunan babnya, seperti apa keadaan fitnah itu? Yaitu apabila di Madinah, katakanlah ya, di Madinah itu seperti bab ke-13 sudah menjadi manusia sampah. Dan benar itu terjadi, ya itu benar terjadi. Ya, pokoknya tadilah di sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, parah lah pokoknya kondisi kaum muslimin itu ya, parahnya itu yang disebut fitnah, banyak terjadi penyimpangan itu sejak terbunuhnya Utsman bin Affan.
Nah, maksudnya demikiannya judul Imam Bukhari At-Ta'arubu fil Fitnah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan yang dimaksud at-ta'arub itu adalah yantakilul muhajir, orang yang hijrah dulu kan justru jadi tempat tujuan gitu, hijrah ke Madinah, malah kemudian ditinggalkan. Lalu tinggallah di tempat terpencil di pedalaman. Nah, masalahnya fayarji'u ba'da hijratihi a'rabiyan. Setelah dia ini ikut hijrah, setelah menjadi muhajirin, lalu dia kembali menjadi, kalau a'rabiyan itu orang Arab Badui, orang Arab kampung, orang Arab pedalaman, itulahnya, di mana mereka ini yang orang-orang yang tegaul tenyekul pokoknya mah. Gitulah, tegaul tenyekul hese ngobrol jeung maranehna mah. Kalau kita lihat hadis-hadis ya, hadis-hadis yang di dalam hadis suka disebutkan ja'a a'rabiyun, misalnya ini kalau dalam redaksi Arabnya begini, ja'a a'rabiyun ila nabi, datang seorang Arab pedalaman, Arab kampung kepada Nabi SAW, lalu bertanya. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang, Rasulullah SAW itu menjawabnya itu dengan seolah-olah aduh kudu kumaha ngajelaskeun aya. Nah, karena daya tangkap mereka nya itu tersebut sekolah teh gitu, si akalnya itu tidak pernah dipakai berpikir, sehingga kan daya tangkapnya sangat alola, pokoknya manu karima diterangkan ayeuna diterangkan 2 minggu ke harti, oh gitu bos eta teh lila segala itu telat batur kabarana batur bos ka surga bari mengharulang keneh tanu kadar itu Arabiun teh. Jadi hidupnya seperti apa? Hidup keseharian mereka seperti itu saja. Nah, bahkan di surat naon teh nya kayak ada orang-orang, ingat ayat wunggul ayat ke-15 asana mah. Orang-orang Arab Badui yang seperti ini, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami beriman, kami beriman. Allah menurunkan ayat, katakan Rasulullah kepada mereka, jangan dulu mengatakan beriman, kami sudah beragama Islam. Kalau yang disebut beriman itu berarti harus sudah keislamannya gitulah ya. Keislamannya itu harus sudah. Jadi pantas kalau ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan surga bagi orang yang beriman, enggak ada satupun bagi orang Islam. Karena kalau yang beriman pasti muslim ya. Sementara seorang yang beragama Islam, seseorang statusnya muslim itu apabila asalnya kafir lah, lalu masuk Islam disebutnya. Caranya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, statusnya sudah berubah jadi muslim. Lalu bagaimana? Banyak di kita ini yang hanya mengubah status dari kafir menjadi muslim. Sementara amalannya, kesehariannya, kelakuannya, hidupnya tetap sih kada baheula salat taraha. Nah, ini muslim iya. Mukmin, wah masih jauh kalau disebut mukmin. Surat naon tentunya kedailah durasi durasi itu kakak judulnya. Nah, di antara orang-orang yang melakukan demikian, nanti yang ada di hadis ini yang disebut adalah Salamah bin Aqwa namanya. Nah, dulu orang-orang yang mengasingkan diri, memisahkan diri, ada beberapa orang sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena terkenalnya Sa'ad bin Abi Waqqas
ketika di zaman Umar bin Khattab dijadikan gubernur. Kemudian diwasiatkan juga oleh Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan, jadikan gubernur gitulah ya. Karena kan oleh Umar bin Khattab sempat dihentikan. Diwasiatkan kepada Utsman bin Affan, angkat lagi jadi gubernur lagi. Ya setelah Utsman bin Affan terbunuh, Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengasingkan diri. Kemudian Ibnu Umar juga salah seorang sahabat yang ini melakukan mengasingkan diri. Nah, di mana kan setelah Utsman bin Affan itu kan khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, perang Jamal. Ibnu Umar diajak oleh salah satu pihak menolak, tidak mau, kemudian mengasingkan diri. Ini masalahnya ini disebutnya murtad gitu, orang yang dulu sengaja hijrah dari Mekah menuju Madinah. Setelah di Madinah malah kalau meninggalkan Madinah mengasingkan diri. Nah, kalau oleh Imam Bukhari di sini dibatasi, itu tidak mengapa apabila di Madinahnya berarti sudah terjadi fitnah. Ya itu tuh bab 13 gitu ya, bagaimana berat, artinya nantinya akan sangat berat kalau harus bertahan gitu di tempat tersebut di mana manusianya, kalau di dalam bab 13 itu manusia sampah, sulit, di dalam hadisnya kan hilang amanah sampai sulit itu siapa orang yang bisa dipercaya. Ya namanya hilang amanah, semuanya sudah nggak ada kejujuran, sudah sulitnya siapa yang bisa dipercaya. Nah, saya mendingan cicing itu di tempat terpencil, karena fitnah sudah sangat besar dan meninggalkan Madinah, anggaplah di sininya tempat tujuan hijrah dulu, dan meninggalkan Madinahnya itu justru untuk mempertahankan agama. Ya, untuk mempertahankan agama, karena jadi bisa dibayangkan ya parahnya Madinah seperti apa gitunya, sampai ini ada beberapa orang kan, bahkan sahabat-sahabat yang bukan sahabat yang sebutnya bukan sahabat yang tidak terkenal, bukan sahabat yang bahasa kitanya yang ecek-ecek. Sa'ad bin Abi Waqqas dia kan salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ibnu Umar itu ulama. Ya, Ibnu Umar itu ulama ya di kalangan sahabat. Ya, sampai mengasingkan diri. Nah, sekarang hadisnya dulu nih. Ini hadisnya ada dua nih. Salah satunya hadis tentang kambing. Yalah. Tentang kambing dan yang nuntun kambing. Dari Abu Ubaid atau Yazid bin Abu Ubaid namanya. Dia menerangkan anna Salamatabnal Aqwa'i dakhala alal Hajjaji faqala yabnal Aqwa irtadadta ala akibaika ta'arrabta qala la walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azina li fil badwi. Yazid bin Abu Ubaid menerangkan Salamah al-Aqwa datang menemui Al-Hajjaj. Ini terjemah dulu nih ya. Salamah al-Aqwa datang menemui Al-Hajjaj. Kemudian Al-Hajjaj bertanya, ya ibnal Aqwa, wahai ibnu Aqwa, wahai Salamah bin Aqwa, irtadadta ala akibaika ta'arrabta. Apa kamu sudah murtad tadinya? Ini Al-Hajjaj yang bertanya, khalifah nih. Apa kamu sudah murtad dengan mengasingkan diri seperti itu?
Dan ini Salamah Al-Aqwa ini dia mengasingkan dirinya di satu tempat benar-benar terpencil gitulah, di satu tempat antara Mekah Madinah, entah sebelah mana, karena kan antara Mekah Madinah itu bukan seperti antara Anyer dan Jakarta atuh deket ingat apa. Antara Anyer dan antara Jakarta dan Penang. Mekah Madinah tuh 450 kilometernya, sebelah mana ya nggak tahu, kan Anyer Jakarta kan dekat eta mal. Atau Anyer Panarukan. Nah dia mengasingkan diri di sana, jadi sudah benar-benar hilang dari peredaran lah itunya. Sementara yang apa namanya, yang muncul gitu, yang suka dikisahkan, diriwayatkan ya kota-kota besar lah, Madinah lah misalnya, Kufah. Sementara Al-Aqwa, katakan Salamah Al-Aqwa kemana? Hilang dari peredaran. Ternyata mengasingkan diri di satu tempat, tadinya di tempat terpencil antara Mekah dan Madinah. Nah, Al-Aqwa ini sengaja datang kepada Al-Hajjaj di Madinah. Nantilahnya nih, lanjutkan dulu terjemahnya nih. Apakah engkau sudah murtad dengan mengasingkan diri? Qala Al-Aqwa Salamah menjawab, qala la, tidak. Walakinna Rasulullah SAW azina li fil wadwi. Rasulullah sudah mengizinkan saya. Rasulullah SAW sudah mengizinkan saya. Beliau membolehkan saya tinggal di Al-Badwi, tadi pedalaman lah ya. Rasulullah sudah mengizinkan saya. Rasulullah membolehkan saya tinggal di pedalaman, artinya meninggalkan data hiruk pikuk kota besar lah itunya di Madinah, tempat tujuan hijrah. Ya, Yazid bin Ubaid tadinya yang mengisahkan hadis ini, Yazid bin Ubaid kemudian melanjutkan, lama kutila Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan terbunuh, kharaja Salamatu bin Aqwa'i ila Robazati. Salamah bin Al-Aqwa pergi meninggalkan Madinah menuju satu kawasan, satu tempat namanya Robazah. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, Salamah bin Al-Aqwa pergi menuju satu tempat namanya Ar-Robazah. Wa tazawwaja hunaka imra'atan, dia menikahi seorang perempuan di sana, waladat lahu auladan, hingga memiliki beberapa orang anak. Falam yazal biha, dan dia tetap tinggal di sana hatta qabla an yamuta bilayalin, hingga hanya beberapa hari menjelang kematiannya Salamah Al-Aqwa ini datang ke Madinah. Ketika sampai di Madinah ditanya, "Kamana wae?" Murtadnya. Mana wae? Murtadnya. Itulah itunya ketika Utsman bin Affan terbunuh, Salamah Al-Aqwa langsung pergi meninggalkan Madinah, tinggal di tempat terpencil. Bukan feeling mungkinnya. Dia datang ke Madinah, kan dia tidak tahu akan meninggal di Madinah. Jadi beberapa hari meninggal, waktu kewafatannya dia datang ke Madinah. Nah, ditanyalah oleh saat itu khalifahnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf namanya tadi. Al-Hajjaj itu khalifahnya. Pertanyaannya itu yang tadi, irtadadda ala akibaika, apa engkau ini sudah murtad? Ta'arubda, sehingga engkau ini yaitu meninggalkan ini ya, meninggalkan Madinah, mengasingkan diri. Falam yazal biha hatta qabla an yamuta bilayalin. Nah, sejak meninggalkan Madinah, karena pusat pemerintahannya Utsman bin Affan terbunuh berarti di Madinah. Sejak meninggalkan Madinah nggak pernah datang. Itu sekitar berapa tahunnya waktunya itu
40 tahun ternyata. Datang-datang ke Madinah udah 40 tahun. Sejak Utsman bin Affan terbunuh, Utsman bin Affan terbunuh itu tahun 35 Hijriah. Kemudian siapa tadi ya, Salamah Al-Aqwa datang ke sana itu tahun 74. Ya 39 40 tahun lah mengasingkan diri. Datang lagi ya, ketika datang ditanya, kamu sudah murtad? Aduh. Kamu sudah murtad? Enggak. Rasulullah sudah mengizinkan saya untuk melakukan seperti ini. Ternyata bukan hanya satu orang, dan Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar asalnya masih bertahan, karena Ibnu Umar itu masih mengalami tadinya perang yang terjadi antara Aisyah dan Ali bin Abu Thalib. Diajak oleh salah satu pihak, Ibnu Umar menolak. Dan jawabannya luar biasa, jawaban Ibnu Umar. Ketika ada yang mengajak perang itu, Ibnu Umar menjawab, dulu saya berperang bersama Rasulullah SAW, jelas yang harus saya bunuh siapa? Kafirnya, artinya jelas yang harus saya bunuh itu siapa? Orang kafir. Nah, sekarang saya harus membunuh siapa? Mal si mal miluan. Ini kan perang antara orang Islam. Ini sebetulnya di apa namanya, dimunculkan lah, dibesarkan permusuhan antara Ali bin Abu Thalib dengan Aisyah itu oleh orang-orang munafik. Ya, karena ketika Rasulullah meninggal, orang-orang munafik itu masih ada yang hidup. Dan teruslah itunya di zaman Abu Bakar masih ada, di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan. Ternyata cikal bakal Syiah itu cikal bakalnya ini kaum munafik dulu di zaman Rasulullah SAW. Maka ciri khas mereka adalah apabila berkata dusta. Dan di dalam Syiah itu kan dusta itu menjadi rukun Islam. Asal lupa lagi rukun Islam, rukun iman, rukun Islam kalau nggak salahnya. Kalau menjadi seorang Syiah jujur, gagal berarti. Gagal atau jadi Syiah jujur keneh mah. Karena takiyah namanya berdusta itu rukun Islam di dalam agama Syiah, di dalam Syiah itu rukun Islam. Cikal bakal nama Syiah teh kaum munafik di zaman Rasulullah SAW. Ini sedikit lagi nih. Al-Hajjaj tadi, Al-Hajjaj bin Yusuf ya, berarti ini khalifah keberapa? Karena ini sudah Utsman bin Affan itu meninggal tahun 35 Hijriah. Sementara 40 tahun kemudian ya ini ya, Salamah Al-Aqwa ini kan datang lagi, yaitu khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf namanya. 40 tahun berarti tak mengasingkan dirinya. Nah, di dalam hadis yang lain, atau nih Ibnul Asir namanya ya, seorang ulama Ibnul Asir dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, karena man roja'a ba'da hijratihi ila maudhihi fi ghairi uzrin. Orang yang setelah hijrah lalu dia balik lagi atau meninggalkan tempat hijrahnya menuju tempat yang lain min ghairi uzrin, tanpa alasan. Tanpa alasan dengan sebutnya berenya yang pindah gitu ya, bunggul paling ge. Ya, tanpa alasan ya undunahu kal murtad, maka ini seperti kalau tadilah ada murtad yang bablas, ada ya murtad yang masih tertahan gitu dengan keislamannya, tertahan dengan keislamannya ya, artinya dia ini sudah meninggalkan, sebetulnya sudah meninggalkan ajaran Islam, hanya tidak sampai keluar dari
agama Islam. Nah, kalau Ibnul Asir mengatakan demikian, untuk orang yang meninggalkan tempat hijrahnya menuju tempat lain tanpa alasan yang dibenarkan, itu seperti orang yang murtad. Nah, seperti tadilah mananya ya, dia ini murtad, hanya tidak bablas sampai keluar dari agama Islam. Sama-sama, tapi sama-sama dosa besar. Ini ada hadis riwayat Ahmad nih. Nah, orang yang melakukan demikian itu, ini di dalam hadis ini disebutnya orang yang dilaknat oleh Allah. Karena kalau kita perhatikan ya, hijrah dari Mekah ke Madinah lah gitunya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini peristiwa besar itu bagi Islam dan kaum muslimin. Hijrah ini peristiwa besar sampai penanggalan Islam saja rujukannya kepada peristiwa hijrah. Makanya disebutnya kan kalender Hijriah. Ini juga mengulangnya, dulu pernah saya sampaikan bahwa kalender almanak Islam itu sampai Rasulullah meninggal belum ada. Di zaman Umar bin Khattab nih yang memunculkan pemikiran bagaimana kalau dibuat penanggalan. Ada beberapa orang lainnya yang suka diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab. Dalam musyawarah itu, nah ini nih menentukan tahun pertamanya, tahun pertamanya mau kapan. Ada 4 usulan: tahun lahirnya Nabi, tahun diangkatnya Nabi itu menjadi Nabi, tahun hijrahnya Nabi, tahun wafatnya Nabi. Semuanya ini merujuk ke Nabi. Tahun kelahiran Nabi, tahun diangkatnya sebagai Nabi, hijrahnya Nabi, atau tahun wafatnya Nabi. Nah, ternyata yang disepakati hijrah ini peristiwa besar. Jadi status muhajirin itu istimewa banget, itulah istimewa luar biasa seseorang yang dulu ikut hijrah bersama Rasul. Nah, apabila itu kemudian ditanggalkan, dilaknat oleh Allah. Itu dilaknat oleh Allah. Ini hadisnya nih. Nah, sebentar nih. Atau mana hadis nanti? Nah, ini nih. Ini hadis riwayat Ahmad nih ya. Ibnu Mas'ud nih berkata, pemakan riba yang memberinya makan, yang menuliskan, dan saksi-saksinya. Ini yang terjadi di sekitar riba berarti ya. Yang memakan riba, yang memberinya makan, yang menuliskannya, saksi-saksinya, apabila mereka mengetahuinya. Kemudian orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan murtad sebagai orang Arab setelah hijrahnya. Titulahnya dan murtad. Ini terjemahannya mungkin agak kurang tepat. Dia murtad setelah hijrahnya, yaitu kembali menjadi seolah-olah menjadi Arab Badui. Kembali lagi menjadi Arab Badui, yaitu mengasingkan diri, meninggalkan tempat hijrahnya, kemudian mengasingkan diri. Mereka semua itu terlaknat atas lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hadisnya. Orang yang memakan riba, yang memberinya makan, yang menuliskannya, dan saksi-saksinya yang mereka itu mengetahuinya. Kemudian orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan orang yang murtad kembali menjadi Arab Badui. Artinya ini maksudnya nih ya. Nah, mereka itu dilaknatnya melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian satu lagi nih, hadis riwayat Ahmad juga nih. Alah, bentar nih hadisnya nih. Ini hampir sama gitu ya. Salamah bin Al-Aqwa dari ini Sa'id bin Iyas. Sa'id bin Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa. Sesungguhnya Salamah bin Al-Aqwa mengisahkan Salamah tiba di Madinah. Lalu Burdah bin Al-Hasib menemuinya. Dia berkata, "Kamu telah keluar dari hijrahmu." Keluar dari hijrah tadi menanggalkan status muhajirin. Meninggalkan status muhajirin, meninggalkan kota tujuan hijrah, lalu meninggalkan kota tersebut, lalu diam di satu tempat, artinya meninggalkan kota tersebut ya. Nah di sini disebutnya demikian. Kalau di hadis ini yang bertanya kepada Salamah Al-Aqwa itu namanya Burdah bin Hasib. Dia menemui Salamah, kemudian dia mengatakan, "Apa kamu telah keluar dari hijrahmu, wahai Salamah?" Salamah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut." Ya, apa kamu sudah keluar dari hijrahmu? Salamah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Sesungguhnya aku telah minta izin kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW, pergilah ke pelosok manapun dan hiruplah angin dan tinggallah di antara bukit." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami takut wahai Rasulullah jika hal itu bisa mengganggu hijrah kami." Beliau bersabda, "Kalian adalah tetap sebagai seorang muhajirin, orang yang berhijrah dimanapun kalian tinggal." Nah, jadi kalau kata Ibnu Asir tadi, Ibnu Asir ya, kalau meninggalkan tempat hijrah itu bisa dikatakan murtad, dikatakan kembali ke belakang meskipun tidak bablas. Dan ini kalau Ibnu Mas'ud tadinya yang mengatakan, yang tadi hadisnya yang memakan riba, kemudian yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan orang yang meninggalkan tempat hijrahnya itu dilaknat oleh Allah. Nah sehingga Salamah di dalam hadis ini disebutkan bahwa saya meninggalkan Madinah itu sudah minta izin kepada Rasulullah. Nah kalau tanpa izin ya kenalah oleh tadi, yaitu orang yang meninggalkan tempat hijrahnya. Nah di dalam hadis ini seperti tadi Burdah Al-Hasib bertanya, "Apa kamu telah keluar dari hijrahmu?" Tata menanggalkan status muhajirin nih. Oh ini dilaknat oleh Allah. Ya tadinya muhajirin dan ansor itu dua kaum yang oleh Allah itu diberi keutamaan, diberi keistimewaan, dimuliakan yang luar biasa lah pokoknya mereka. Bahkan ini ya yang baru-baru ini juga kan sampai dimasukkan ke dalam ini hubul ansor minal iman, mencintai kaum ansor itu bagian dari iman. Sudah diposisikan sedemikian rupa nih kaum ansor dan kaum muhajirin. Nah kalau tinggalkan status muhajirinnya, apa kamu sudah meninggalkan hijrahmu? Ini dilaknat oleh Allah. Jadi sama dilaknatnya orang yang beragama Islam lalu murtad. Itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Nah kalau ini sama juga, makanya sebutannya murtad meskipun tidak sampai kebablasan, meninggalkan status hijrahnya. Nah oleh Imam Al-Bukhari di dalam hal ini dibatasi. Artinya di dalam hadis Ahmad juga tadi Rasulullah kan membolehkan, ternyata saya sudah izin kepada Rasulullah melakukan hal seperti ini, yaitu, nah ini fikih Imam Bukhari, apa yang membolehkan
seseorang, gitulahnya, seseorang meninggalkan suatu tempat. Kalau terkait dengan hal ini, meninggalkan Madinah yang merupakan tempat hijrah, apabila di tempat tersebut sudah terjadi fitnah. Seperti apa? Bab ke-13 ya, ini deh Imam fikih Imam Bukhari tiga sunan ya. Apabila di tempat asalnya di Madinah itulahnya terjadi fitnah yang sedemikian besar, yaitu manusianya sudah hilang amanah di Mekah, di Madinah itu sudah menjadi manusia sampah. Ibnu Umar pergi, Sa'ad bin Abi Waqqas pergi. Mereka bukan sahabat sembarangan. Tapi karena kondisinya sudah seperti itu, bahkan kan sampai terjadi peperangan di antara sesama kaum muslimin. Bagi Ibnu Umar itu sudah mengatakan setengah harti cicing di dia teh. Itulahnya setengah harti cicing di dia teh. Dulu saya perang, iya. Bahkan Ibnu Umar itu sejak belum balik itu, kalau seorang anak laki-laki balik sekitar usia 14-15 mungkinnya, Ibnu Umar itu sejak belum balik sudah daftar mau ikut perang. Ibnu Umar hanya oleh Rasulullah ditolak karena belum balik. Tahun depan setelah balik, Ibnu Umar itu sudah ikut berperang sejak umur 15 tahunan. Nah, dulu mengatakan demikian, dulu jelas saya berperang dengan Rasulullah itu jelas bagi saya siapa yang harus saya bunuh. Nah, sekarang yang harus saya bunuh siapa? Mau sih belum itu masih membunuh sesama muslim. Kan semua benar ya bang. Akhirnya pergi meninggalkan Madinah karena Ibnu Umar ini kan muhajirin, hijrah ke Madinah lalu meninggalkan. Padahal ada hadis yang tadi Allah melaknat orang-orang yang meninggalkan tempat hijrahnya lalu tinggal di Badui, tadi sebutnya ditinggallah di pedalaman, bertani di sana. hidup saya ayah. Nah, tapi masalahnya ternyata oleh Imam Bukhari ininya ditunjukkan hal itu dibolehkan. Jadi pada asalnya tidak boleh, justru gitu ya. Pada asalnya tidak boleh meninggalkan tempat hijrah. Kalau meninggalkan tempat hijrah, murtad namanya, mau bablas mau enggak. Ibnu Mas'ud mengatakan mereka orang-orang yang dilaknat itu melalui lisan Rasulullah SAW. Nah, kemudian satu lagi nih yang ada di hadis di bab ini, ya ini hadis kambing lah. Hadis kambing. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yushiku ayyakuna khairu malil muslimi gonamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi al-qatri yafiru bidinihi minal fitan. Dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak lama lagi. Ini kan kalau Rasul bersabda masih hidup, berarti kan ya Rasulullah menyabdakan tidak lama lagi akan terjadi di mana harta terbaik seorang muslim itu adalah seekor kambing yang dia bawa naik gunung turun lembah untuk mempertahankan agama karena fitnah. Ya firru bidinihi minal fitan, untuk menyelamatkan agama. Artinya di tempat asalnya itu sudah parah lah fitnahnya sampai harus menyingkir. Nah, apalagi di bab sebelumnya juga kan bab ke-12, yaitu bab nu ieu teh mun teu bisa ngarobah tong nambahan jumlah. Itulahnya artinya untuk bertahan di sana berat dan sudah tidak mungkinnya menurut penilaiannya ini sudah tidak mungkin lagi terjadi perubahan ke arah kebaikan, malah yang ada semakin parah. Artinya ya inilah hadis ini
Harta terbaik seseorang adalah seekor kambing yang dia bawa naik gunung turun lembah untuk mempertahankan agama. Tapi kan pelajaran dari sini ya yang ada pelajaran sangat penting artinya ya. Ya inilah agama ini harus dibela, dipertahankan. Apabila di satu daerah itu sudah malah agama nanti yang rusak, udah pergi berarti. Nah, perginya itu dibolehkan. Ya, perginya meninggalkan di sana dibolehkan oleh Rasulullah SAW seperti yang dialami oleh Salamah tadinya. Itu sudah seizin Rasulullah SAW, karena pada asalnya tidak boleh gitu, yang demikian itu tidak boleh. Allah melaknat tuh tadilahnya hadisnya, Allah melaknat orang yang malah pergi. Nah, ternyata kan di Madinahnya saat itu sejak terbunuhnya Utsman bin Affan malah semakin parah lah gitulah terjadinya fitnah. Anas bin Malik no ya no singkat padat Anas bin Malik singkat padat pernah datang. Anas bin Malik juga pergi sekali waktu kan. Anas bin Malik kemudian datang ke Madinah berjamaah, lalu ditanya oleh orang sana, bagaimana menurut kamu Madinah ketika di zaman Rasulullah dengan setelah beliau tidak ada? Sama aja. Hanya satu yang aku lihat, kalian itu safnya tidak lurus. Kalian itu sholat berjamaah, safnya tidak lurus. Anas bin Malik kemudian pergi dan tidak pernah kembali. Meninggalnya di Suriah. Anas bin Malik mah semua balik berjamaah wae segitu saudara mah. Ya orang-orang sholat saat itu itunya berjamaah. Anas bin Malik mereka ngomong ketinggali ya sab siga kieu harayang. Itu sudah menyimpulkan demikian Anas bin Malik, karena kan menurut Rasulullah SAW itu lurus tidaknya saf berjamaah itu menentukan keterikatan di antara hati-hati kalian. Kalau saf sudah seperti ini masing-masing egoisme, bahkan bisa silih cekek yang dulur teh semua soal bener ya, dan tidak pernah kembali lagi. Terus tapi tadi kan ya kalau untuk mempertahankan agama bagi mereka yang ini sahabat kan status muhajirin ini masa dilepas dilaknat oleh Allah. Tapi kan salam hal aqwa sudah seizin Rasulullah. Nah, apalagi dengan hadis yang kedua tadinya, apabila di satu tempat itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan, agama semakin rusak, maka yang terbaik adalah tinggalkan. Untuk ini ya, dengan maksud, dengan tujuan untuk ini mempertahankan agama. Ya, artinya kan mempertahankan agama, membela, menegakkan agama itu wajib berarti. Meskipun harus seperti ini, yaitu meninggalkan satu tempat, meninggalkan tempat tinggal, dan harus hidup sendirian. Kalau di hadis lain itu ya, hidup sendirian di dalam hutan hingga hanya makar akar-akaran dan dia mati dengan kondisi seperti itu. Nah, inilah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah orang yang tadi tanya benar-benar mempertahankan, itulah membela, mempertahankan agama Allah.